Enggak, ini one Budi. Oh, one two. Oh. Bukan nih. One-nya ada 2. Oh iya, iya. One two maksudnya. Gua gedik ya. Kasar kali 40. Nggak boleh gitu 40. Kamu suka yang mana Aku Suci? alhamdulillah ditanya victim Kak. Idem. Iya. Cuma ikut-ikut Pak Pulung aja ya? Enggak, bukan karena ngikut Pak Nah, Pulung. kenapa? Cuman ada Benedetta Kak. Itu Karena sih. ada hero itu doang jadi Enggak, kuncinya. kuncinya bukan itu, tapi seru aja gitu ngelihat Benedetta yang las yang mirip-mirip dengan Lancelot. Kayaknya seru gitu. Iya, sama-sama dua pakai MM juga, cuma ini di sini Roger juga bisa menjadi damage early, dan kalau Roger dikasih snowball atau dari awal dia bisa menangin gamenya, ini harus Susah. diperhatikan juga. XCN kasih pressure yang besar untuk si Roger atau tidak di early-nya, ini akan menjadi penentu pula untuk game yang pertama. Woohoo! Nah, berarti petinju berarti ada di area mid. Apa Pak Pulung? Enggak, berarti untuk sekarang apa ya, Pak Kitonya akan menjadi seorang tapi dari sintingnya udah bersembunyi di dalam rumputan seperti biasalah. Ini manggilnya gimana Budi? Kevin Z? Kevin Z sih. Kevin Z. Iya. Kevin Z ya? Z. Tapi di tengah tuh tengok udah mulai sabet-sabetan. 3 lawan 3, semuanya berkutat di area mid lane. Yap, sementara untuk Roger langsung aja mengarah bersama 2 rekannya ke area dari Little Wanderer. On my way langsung maju ke bagian depan. Udah ada 1 Phantom Slash yang sangat baik tadi, on point banget ke arah Morena. Morena harus pergi ke arah yang berbeda, sedikit lagi SB tersisa. Apa yang dilakukan? Cukup pede di awal-awal aja dengan level 2 dia mau maju ke bagian seperti itu. Bahkan bisa dibilang di saat ada initiate nggak mundur-mundur gitu. Ya, menahan terlalu lama dari Morena itu, kepengen ngedapetin Little Wanderer, tapi ketika balasannya adalah dirinya, itu jadi sangat-sangat rugi. Iya. Itu sayang banget, untungnya tadi belum mengamankan apapun buff yang ada di areanya ya. Purple buff belum diambil, orange buff belum diambil, jadi masih ada kesempatan sekarang mengambil ke arah purple buff ataupun orange buffnya. On my way, nggak bakal tinggal diam aja dengan mobilitas yang dia miliki yang sangat-sangat tinggi sekali. Ada siapa di dalam rumputan? Niel mulai memberikan jab-jabannya. Pasifnya pun udah digunakan. Ini ada 1 jab lagi yang sangat-sangat nikmat sekali kalau sampai mengarah ke area player lawan. Sudah mengamankan orange buff juga dari kedua core milik Asian dan juga tim victim, tapi di area bottom lane Baymax bertahan, farming dengan santai. Apakah dia sudah menyadari bahwa ada Neil di area bottom lane, dan muncullah Speechless dari area samping sudah pada level 4-nya dari tim XCN. 2 membernya mundur secara teratur. Waduh, diambil, ditabok ternyata kelomangnya. Sayang sekali, pertempuran di bagian bawah juga antara Baymax dan juga Kevin Z, Cloud dan juga One. Nantinya One pasti akan sangat membantu sama seperti Cloud, dimana di late game itu akan menjadi milik mereka semua. Tapi sekarang turtle-nya mulai dicolek-colek. Udah ada point crystal dikeluarkan begitu aja. Baik banget tadi Phantom Slash dikeluarkan tepat ke area depan, mengusir mundur 2 player langsung ke area belakang. Dan masih berlanjut tentunya di sini dari tim victim. Fabian yang baru saja beradu mulai aktif ya Bun, dan membantu Spica sekuat tenaga nge-babysit habis-habisan. Nah ini nih, Fabian kan dengan EV yang dia gunakan, ada Void Crystal ataupun Void Blaze yang dia gunakan juga. Void Blaze-nya bisa di spam terus-terusan gitu loh. Ada stack juga yang terkumpul di sana, ini akan menjadi sebuah keuntungan lagi. Walaupun nantinya dia harus diam di tempat di saat melakukan ultimate di reward mode. Sakit banget Yesansinnya. What? Morena 2 kali terpick off on my way. Gak mau ngelepasin Morena begitu aja. Dari awal udah kupantau kau. Wah. Sudah terpantau. Ini on my way. Dia nggak lirik-lirik yang lain. Ini bener-bener tadi emang dia ngepotong bagaimana jalan yang dimiliki oleh Yi Sansin. Cuman di sisi yang berbeda dari XCN, mereka masih punya Cloud, 1 striker bayangan lagi yang nantinya bisa mendadak akan menjadi tulang punggung untuk XCN. Yang menjadi PR untuk XCN West Bandit adalah bagaimana caranya mereka bisa menahan damage yang diberikan oleh victim esports ya. Karena kalau kita lihat dari victim esports ini udah ada frontlinernya gitu loh, yang ada di depan, yaitu Sinting yang menggunakan Esmeralda. Kalau enggak On Maya juga bisa nyelip-nyelip sedikit. Cuman bagaimana caranya XCN West Bandit inisiasi ke depan tanpa adanya seorang tank? Oke, adalah kita lihat ada Pak gitu, tapi apakah itu efektif? Sakit banget, tapi dari Phantom Slash-nya langsung terkena Karanil, karena hero yang udah diamankan oleh victim juga ini enak banget untuk melakukan rush ya, untuk melakukan sebuah inisiatif di awal-awal. Tapi Baymax sepertinya udah memiliki sedikit kecepatan di bagian bawah. One dengan makin banyaknya kecepatan, makin enak menggunakan One, makin lincah hero tersebut. Iya, dan ngelihat dari tim victim juga mereka
sebenarnya gerakannya brutal, tapi mereka tahu kapan harus mundur, kapan harus maju, kapan harus mengganggu, seperti halnya sekarang dengan adanya Turtle dan Victim udah berkutat di area top lane-nya. Morena udah membuka Turtle terlebih dahulu menginisiasi Victim, tak akan tinggal diam. Mereka sudah hadir di area kanan, kiri tersandwich sudah tim XGN. Cuma XGN juga masih ngotot untuk mengamankan Turtle-nya. Wah, ini Turtle-nya Alexa Final Bomb-nya udah langsung diamankan, tapi Turtle-nya berhasil diamankan juga oleh Roger. Roger lari ke arah yang berbeda, tapi dilemparin burst fireball-nya, gagal untuk bisa didekatin ke arah Valir, tapi di bagian belakang pemain dari XGN kehilangan juga ke arah 2 orang. Ya, XGN terlalu ngotot ketika mereka ingin mempertahankan Turtle. Yang seharusnya mereka udah sadar. Ini teman-teman dari Victim udah kelihatan dari arah kanan, dari arah kiri. XGN nggak punya tempat untuk kabur lagi. Waduh, ini nikmat banget sih untuk untuk Roger ya. Di bagian atas dia udah dapat 1 auto turret, di bagian tengah Victim juga udah berhasil untuk mendapatkan 1 turret. Ini gara-gara Turtle kacau area pertahanan yang dimiliki oleh XGN. Ya. Ini gawat bener sih. Dan kalau kita ngeliat dari itemnya ya semuanya udah lumayan ya, perbedaannya 3.000, hampir 3.000. Ini On My Way juga masih dalam sebuah keadaan yang cukup sulit, tapi Kevin Z benar-benar menjadi tulang punggung. Nah ini dia Swallow Patch-nya, 1 point hit lagi ke arah weakness point-nya, tapi ternyata masih bisa pergi ke arah yang berbeda. Tidak. Lycan Force-nya akan langsung masuk ke bagian dalam. Poin Krista dikeluarkan juga, ada 2 poin weakness yang terbuka, tapi ternyata tadi ada Mountain Shocker juga yang udah dikeluarkan guna untuk nge-backup. Hilang sudah untuk On My Way. Gilbert manipulation, nge-slow Kemaki dan dia berhasil untuk kabur, untuk pulang. Cuma yang nggak bisa di defense adalah turret tier pertama mereka di area bottom lane, dan bahkan di area tengah juga udah hilang, di area atas juga udah hilang. Dan ini ngebikin map control yang dimiliki oleh tim XGN akan mundur, lebih sempit lagi. Dan Victim akan semakin brutal. Ini Victim akan semakin kenyang lagi untuk melakukan farmingan. Mereka mendapatkan 1 kotak lah, 1 ataupun ya 10 meter dapat tambahan tanah. Lumayan ya Bun. Lumayan Bun ya. Mereka bisa maju lagi sedikit, bisa memperkecil area pertahanan yang dimiliki oleh XGN. Lama-kelamaan dari networknya akan berbeda jauh. Dan ini akan menjadi keunggulan yang akan diambil oleh Victim. Tapi kalau untuk aku ya, winning chance untuk XGN West Bandit ini sebenarnya tergantung dari permulaan pembukaan war dari Pak Wito sih. Kalau misalkan dari permulaan war Pak Wito sudah memposisikan tim Victim di posisi yang pas, maksudnya posisi yang pas itu maksudnya pada ngumpul sama satu tempat, itu masih bisa dicicil pelan-pelan sama Valir dan juga Tamus. Yang dimana Tamus ini dia kan punya Kauterian Inferno ya. Dia kan melakukan AOE dan juga Valir ya kan, Vengeance Flame-nya yang AOE juga di notabene-nya. Dan kalau misalkan ditambah lagi damage dari Cloud, itu udah cukup untuk mendapatkan keunggulan yang lumayan tinggi kalau menurut aku melawan Victim Esport. Tapi kalau dari Victim Evo sendiri, winning momennya kalau menurut aku ini pembukaannya dari Esme. Esmeralda menggunakan Falling Star Moon dengan betul dicicil sama Benedetta, itu udah tinggal Lycan Pound sekali sama Roger yang membuat Victim Esport kemungkinan bisa menang di war yang ada. Wow, tapi dari tadi kita ngeliat kalau Victim lah yang aktif sekalipun, ke kanan ke kiri atas bawah, dan XGN kayak jadi mungkin apa ya, korban. Nih, lu harus ikut gimana cara kita main nih kalau Victim ngomongin begitu kali, karena Sinting sekarang di bagian atas juga masih meng-clear aja ke arah 1 wave minion. If di bagian tengah open map mencari vision yang lebih jelas di mana aja player yang dimiliki oleh XGN. One di bagian bawah masih belum join war sejauh ini, masih santuy aja, masih nikmat dia di bawah untuk melakukan farmingan. On My Way bisa aja Phantom Slash-nya masih nggak terkena, tapi Kevin Z ada di bagian tengah siap-siap nih Battle Mirror Image dan juga Blazing Duet-nya. Mana tuh? Menjadi sebuah hal yang mengagetkan sih harusnya. Wah, ini dia weakness point-nya ada di bagian sana, ada 3 lagi. Akan menjadi sebuah kerugian ataupun kesulitan untuk One bisa mendapatkan 3 weakness point tersebut. Ya, dan tengok sekarang ketika dari XGN-nya gagal melakukan turtle di turtle yang sebelum ini, sekarang mereka udah nggak ada gerakan ke area turtle. Jadi Victim bisa dengan bebas mengamankan turtle-nya. XGN di sisi lain mulai sedikit takut untuk melakukan gerakan. By Max juga ini speednya udah kelihatan beda banget. Dia udah bisa melakukan fight dengan cukup cepat. Ada Eve yang udah mulai bergabung. Pastinya sesaat lagi akan ada initiate di mana Esmeralda juga melakukan sebuah kiting di daerah yang berbeda, yaitu di area top lane untuk bisa memecah bagaimana konsentrasi di bagian bawahnya. Kita udah berkumpul beberapa layer. Real world manipulation-nya berhasil mendapatkan ke arah Isan Sin-nya, tapi 2 orang langsung berhasil ditumbangkan begitu aja. Blazing Duet mulai ini sakit banget. Udah ada execute yang langsung disikat habis, tapi Fabien bagus banget sebuah backup-nya terhadap Benedetta.
Yes, on my way, ngacak-ngacak banget. Menghilangkan banyak sekali pemain dari Axian dan kesempatan-kesempatan Axian untuk maju pun tak bisa ketika on my way. Jadi berikan dengan sangat kuat untuk tim Victim. Semua tier kedua pun juga hilang. Inhibitor terekspos dari tim Axian. Baymax belum mau pulang karena teman-temannya sudah sigap untuk membantunya. Wave minion juga akan masuk di area mid lane. Tim Victim gak mau kasih napas. Wah, ini udah nikmat banget sih Victim harusnya ya, karena Baymax juga kali ini bisa mengontrol dengan solo pen yang dikeluarkan. Semuanya pasti juga nggak bakal mau maju-maju banget, belum ada Eve, Void Crystal dan Blaze-nya bisa langsung nembak ataupun nongol di depan dari player-player yang dimiliki oleh Axian di bagian atas sana. Masih dengan stack yang dikumpulkan, udah digunakan lagi on my way. Ngelihat dari kejauhan, Sinting juga sama. Di bagian bawah ada satu wave minion yang harus dihilangkan oleh Axian. Tim Victim mereka tinggal menunggu dari arah Lordnya yang hadir untuk membantu mereka melakukan push terhadap inhibitor. Dan dari Axian mereka harus memutar otak lebih lagi. Yap. Gimana caranya untuk nahan tim Victim? Apalagi mereka punya dari tim Victim itu ada damage dealer dari arah yang jauh, long range-nya ada. Terus close combat-nya juga kuat-kuat banget. Yap. Depan belakang kena semua. Sobo. Oke, sebuah taunting yang sangat-sangat baik tadi dilakukan oleh On My Way. Dia ngedes lalu tas. Dikejar lagi, ada beberapa source skill yang udah berhasil dikeluarkan. Tapi sekarang kita lihat Stardust Dance-nya udah langsung dikeluarkan begitu aja. Dijogetin Void Crystal di bagian belakang. Fabian belum mengenai ke arah siapapun. Basically kalau menurut aku ya dari tadi Victim lagi baiting dan juga pulling juga sih. Karena kalau diperhatiin ya dari tadi Sinting itu di depan, sama Bedeta juga di depan, bener-bener ngejagain tim Action Bandit karena Rogernya sama One dari tadi di belakang ngejungle. Iya, nah dibiarin dulu. Yoi. Nah, lo mountain Iya. chokernya jangan sampai mau nyolong. Nggak ada kontes, nikmat sekali. Stiker juga udah keluar. One udah punya WON, makin ngocol lagi harusnya mainnya. Hidupnya damai ya bun. Iya. Damai sejahtera dari tim Victim. Mereka udah cuma nahan, nunggu timing yang tepat. Ketika Lord muncul, mereka punya laning yang baik, Bener. yang apik, supaya Axian nggak punya jalan untuk menuju ke area Lord. Jadi kemungkinan untuk kontes itu sangat-sangat kecil. Mereka harus melalui minion, harus nge-clearing minion dulu. Jadi udah langsung ketahuan. Victim memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi ketika mereka ingin mengamankan Lordnya. Dan ini bisa jadi Victim aim atau menginginkan supaya ini adalah one final push mereka. Yap, one strike pushnya. Tapi One juga pemilihan yang sangat baik. Dia menggunakan WON, di mana di sini ada 4 tipe fisikal yang siap menyerang ke arah dia. Jadi hanya ada 20% kesempatan magical damage masuk ke arah tubuhnya. Sementara Kevin Z sedikit lagi. Ada satu point weakness yang bisa dipecahkan, tapi ternyata dia masih bisa mundur ke bagian belakang. Hilang sudah Cloud-nya, satu marksman berhasil ditumbangkan. Triple kill berhasil didapatkan. Looking for Maniac maju ke bagian depan, langsung digaruk begitu aja punggungnya. Malika berhasil masuk ke dalam area yang dia miliki. Sementara Void Crystal, ada Phantom Slash juga. Semua source skill dikeluarkan. Lordnya udah hilang. Sepertinya kemenangan akan hadir untuk Victim apabila Malika nggak bisa mempertahankan area ini dan dia hanya sendirian. Yap, kemenangan sepertinya hadir untuk Victim Esports. Dengan satu final push, tim Victim